Ini saya nyalakan ya, Pak. Nah, draggable objeknya. Sebentar, ini dinyalakan. Nah, diklik begini, Pak. Ini dinyalakan. Semua ya, Pak, supaya gambar ini bisa berpindah gitu, Pak. Gitu. Ini kan saya ngambil gambarnya di Canva ya, Pak. Ya. Nah, nanti sih Bapak tergantung pelajaran ya, bisa dimodif ya. Gitu. Oke. Sebentar, satu lagi. Nah, kan mau saya acak ya, Pak. Kok malah yang bergerak kotaknya. Oke. Bentar. Nah, kau saya ganti jadi pick. Gitu ya. Nanti kan anak-anak suruh milih ya, Pak ya. Roster ini saya pindahkan ke sini. Sip ini saya pindahkan ke atas Nah, ini ke sini. Nah, kau ini saya pindahkan ke sini. Nah, kalau ini yang bermain nanti anak disuruh memilih ya, Pak. Nanti yang memindahin gurunya. Gitu ya. Anak-anak. Ya, anak-anak. Ini apa? Sapi. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, iya. Ini kau ya, Pak. Nah, ini salah kenapa kotaknya. Oke. Nah, ini kita pindahkan nanti anak-anak yang Bu, kau gitu. Oh. Terus yang sip di mana? Sip itu sapi, sip itu kambing, Bu, pindahin ke bawah gitu, Pak. Jadi ini bisa kita draggable object itu kita bisa pindah-pindahkan objek, Pak. Ya, jadi nanti tergantung modifikasi kita sih, Pak. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman saya pakai itu kan dia guru bahasa Arab ya, Pak. Guru ngaji gitu. Anak-anak, alif mana? Anak-anak maju ke depan, dia tunjuk. Ya, dipindah gitu ya. Nanti dipindahin, oh ini alif, ini gitu, Pak. Jadi fungsi draggable object itu adalah untuk memindahkan objek ke gambar yang sesuai gitu. Itu tentang draggable object, Pak. Paham dulu, Pak? Iya, paham, Ibu. Gampang ya, Pak? Ya, gampang. Ya, nah sekarang saya mau ngajarin Bapak daftar kelas. Nah, kan kalau kemarin, Pak, ketika saya slideshow kan munculnya kode ya, Pak? Iya. Nah, kalau saya pengen kelas saya nggak rubah-rubah, Pak, misalnya akuntansi gitu ya. Nah, akuntansi, ini murid-murid saya, Pak. Ini murid-murid saya. Ya, ini ingin saya pakai gitu ya. Nah, nanti ketika saya slideshow begini, Pak. Ini ketika saya slideshow seperti ini. Bentar, ini kodenya belum muncul. Nah, ini bisa saya ganti, Pak. Pakai saya pencet di sini ganti kelas. Saya ganti kelas. Nah, mau kelas mana yang saya pakai? Nah, misalnya akuntansi 1 gitu ya. Nah, di sini kodenya sudah berubah menjadi akuntansi 1 ranti mula, Pak. Jadi yang bisa masuk hanya murid saya yang di ranti mula. Nah, kode ini akan selalu saya pakai ketika saya mengajar di kelas akuntansi 1 ranti mula, Pak. Ya, kelas lain nggak bisa. Karena yang terdaftar di sini adalah murid yang sudah terdaftar. Nah, sekarang iya nggak bisa karena kamu bukan murid Mama. Kasihan ya kamu ya. Nangis dia, nangis. Ya, sebentar. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Ada 2 cara, Pak, bikinnya. Misalnya begini, saya ganti ya, Pak. Saya mau ini kenapa jadi ke atas ini ya? Bentar. Nah, ini kita klik tambah kelas baru, Pak. Ya, tambah kelas baru. Misalnya contohnya kelas apa ya, Pak? Bapak ada ide nggak, Pak? Misalnya Mayop deh. Saya kan ngajarnya akuntansi komputer. Mayop. Kode kelas yang ingin Bapak tampilkan apa? Bisa
angka, bisa angka, bisa huruf. Misalnya saya kode kelasnya Mayop 1 aja ya, Pak. Ya. Nah, terus ini misalnya ada kode gambar kelasnya bisa dimasukkan nih, Pak. Nih, Mayop 1 misalnya gambarnya apa ya? Nah, saya kasih ini aja deh. Nah, seperti itu ya. Nah, saya geser ke sini. Nah, ini ya, saya simpen. Nah, berikutnya kalau Bapak ingin muridnya namanya sudah terdaftar, maka Bapak harus masukin namanya. Tapi kalau biarkan anaknya masuk sendiri bisa. Masuk sendiri, berarti ini nggak usah diisi, kita langsung selesai, Pak. Langsung selesai. Ya. Apakah Anda mau menambah nanti? Iya. Ya kan? Menambah nanti iya. Nah, ini kan berarti saya belum punya ya, Pak. Nah, saya belum punya. Nah, ketika masuk ke kelas dong. Nah, masuk ke kelas nih. Ini gambar babinya lucu. Sebentar. Nah, ini saya klik ya, Pak. Saya klik ini. Nah, saya nanti dulu. Saya ganti kelas di sini, Pak. Nah, saya carikan kelas saya ya, Pak. Ya. Kelas Mayop ya, Pak, tadi ya. Nah, yang ini ya. Nah, jangan lupa di sini, Pak. Ini apa ya bacaannya ya? Peserta baru. Izinkan peserta baru sama tersimpan, Pak. Nah, ini mulai. Nah, ini kan kode kelasnya sudah Mayop 1 ya, Pak? Ya. Coba Bapak masuk, bisa nggak? Lewat HP ya? Lewat HP. Langsung ketik gitu? Iya, langsung classpoint.app. Cara joinnya kan kayak kemarin, classpoint.app. Classpoint.app, kode kelasnya MYOBI 1. Ini nggak diacak. Enggak. Kodenya kemarin lupa. Ini Pak, kodenya sekarang udah ganti, Pak. Kodenya itu, masuk iya, itu. Iya, Mayop 1, Pak. Bukan yang kemarin ya? Bukan. Oh iya ini. Saya kasih langsung nama ya? Iya, nama, Pak. Boleh. Udin ya, Pak? Oh iya, ya ini. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi setiap saya masuk di kelas pelajaran saya, kode kelasnya ini tetap nggak berubah. Tujuannya apa? Supaya bintang-bintang yang didapat oleh murid itu terakumulasi, Pak. Tapi kalau kodenya kayak kemarin pakai 6765 gitu ya, itu tidak akan tersimpan, Pak. Ya. Jadi fungsi kelas ini adalah setiap Bapak ngajar di kelas 1 misalnya atau di kelas 2 gitu. Murid itu yang masuk itu hanya yang terdaftar di kelas saja gitu. Ya. Jadi saya sarankan ketika Bapak bikin kode kelas seperti ini, nggak usah masukin daftar nama anaknya, supaya apa? Kadang kan yang kita ketik dengan anak ngetiknya berbeda ya, Pak. Beda ya, beda. Nah, jadi sebaiknya sih seperti tadi, izinkan masuk dan tersimpan gitu. Oh iya. Jadi bisa ya, Pak, caranya ya. Misalnya, misalnya ini saya mau ganti, ini tinggal ganti kelas gitu ya. Ganti kelas, saya ganti yang ini, yang coba mulai. Kan Bapak hilang nih. Nah, Bapak hilang, tapi ketika saya masuk lagi ke kelas Mayop, yang ini, ya, mulai gitu ya. Nah, ini Bapak muncul lagi gitu. Bapak ada lagi. Oh, itu ngetik lagi ya. Iya. Nah, kalau hijau begini, Pak, yang hijau begini, ini tandanya peserta kita lagi online nih, Pak. Nih, si Piklet ini lagi online, Bapak lagi online karena dia hijau. Ya. Gitu caranya. Gampang ya, Pak? Ya, gampang. Nah, jadi fungsinya kita bikin kelas itu supaya bintang-bintang yang diperoleh murid-murid kita ini tersimpan, Pak. Kalau kayak kode kemarin yang ini, yang
765 itu, ini kan nggak di sini Pak, nggak ada kan di sini ya. Ya. Sehingga dia tidak tersimpan bintang-bintangnya. Jadi saya sarankan kalau memang Bapak menggunakan kelas poin ini di kelas rutin, sebaiknya Bapak bikin kelas seperti saya. Bikin kelas, tapi nggak usah Bapak ketik, biar nanti muridnya aja yang join, kasih tahu kode kelasnya berapa, nanti dia join. Tapi ini syaratnya ya Pak di sini ya. Ya. Ini ya, mengizinkan peserta masuk dan disimpan, jangan lupa disimpan. Kalau enggak ya nanti nggak tersimpan di kelas Bapak. Ya. Ya, jadi seperti itu. Gampang Pak ya? Gampang. Oke, sebentar. Berikutnya ini adalah kelas poin ini juga punya papan tulis, Pak. Nah, misal Bapak pengen background papan tulisnya not balok gitu ya. Nah, Bapak cari dulu di internet not baloknya, baru unggah gambar, Pak, gitu ya. Nih, seperti saya misalnya saya pakai ini deh ya, pakai yang ada aja misalnya. Yang ini. Saya unggah ya Pak, ini saya tambahkan. Ya. Saya tambahkan kasih nama saya misalnya gitu ya. Nah, udah nih Pak, udah tersimpan. Nah, ketika kita slideshow di sini, ini papan tulis saya nih di bawah nih Pak ya. Sebelah timer. Belum keluar ini. Oh, belum keluar? Iya, belum keluar, masih muter-muter. Oh, masih muter-muter. Belum Pak? Coba saya ulang ya. Kenapa dia muter-muter? Oke, sebentar Pak. Ini tampilan sayanya gede banget. Oke. Ini ya udah ya, saya udah masukin background. Terus kan saya slideshow dulu, Pak. Sebentar, saya slideshow dulu. Tunggu. Nah, udah ya Pak, di bawah kan kemarin ada browser, ada timer ya Pak. Di sini ada whiteboard, Pak. Nah, di sini ada whiteboard. Ya. Masukkan whiteboard gitu ya. Sebentar, ini. Nah, nanti Bapak tinggal milih nih di sini. Ya, tadi backgroundnya kan ini background yang saya bikin ya Pak. Nah, ini ya. Memasukkan ini. Nah, nanti Bapak bisa coret-coret di papan tulis itu gitu. Supaya lebih bagus sih biasanya sih pakai ini Pak, pakai pen tablet ya, alat bantunya ya biasanya ya. Ini kan tadi background papan tulis yang saya pakai ya Pak. Ya. Nah, kita bisa tulis-tulis di sini Pak gitu. Nah, kita tulis-tulis. Nah, nanti kalau sudah dia akan tersimpan di PowerPoint kita Pak nih. Nih hasil tulisan kita nanti akan tersimpan di sini Pak. Ini yang hasil coret-coret ini. Tapi kan harusnya kalau PowerPoint ya Bu. Iya, jadi ini adalah papan tulis digital ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah lagi pakai kapur gitu. Tapi sih sebaiknya kalau papan tulis ya jangan backgroundnya seperti saya gelap begini ya Pak. Kalau gelap begini mah murid juga buram ngelihatnya kayaknya ya. Saya ganti deh. Saya ganti jangan yang ini. Misalnya saya ganti yang putih ini misalnya. Terus kan ini mau nulis pakai angka tablet juga bisa Pak ini ya, pakai teks ya, atau pakai Bapak pakai pulpen misalnya 1 tambah 1 sama dengan anak-anak kan terus nanti jawab 2 gitu ya. Nah, terus ini nanti kalau kita simpen ini akan tersimpan di PowerPoint kita Pak seperti ini. Enak ya Pak? Ya Ibu. Nah, terus kalau Bapak ingin membagikan PPT Bapak ke murid Bapak, ini tinggal gini Pak, bagikan PDF. Ya. Dirubah gitu. Iya, ini apakah semua mau dibagikan termasuk anotasi yang tadi Bapak coret-coret dan whiteboard misalnya gitu ya. Ini saya checklist ya. Checklist. Saya checklist. Ini dia nanti convert
ke PDF ya Pak. Nah, dia lagi mikir nih Pak. Nah, dia lagi mikir semua yang ada di kelas Bapak nanti akan menerima hasil dari PPT ini Pak. Jadi Bapak nggak usah lagi cari flash disk gitu, nggak usah. Ini langsung dibagikan ke murid Bapak dengan cara Bapak klik bagikan PDF di sini. Ya, ini lagi mikir, Pak. Dia lagi mikir. Tuh. Ini tergantung banyaknya anu ya, Bu ya. Iya, banyaknya Iya. PPT ya, Pak. Nah, Iya. ini murid langsung bisa scan barcode Buka atau PDF ini. kan muncul ya di Bapak ya. Ya, Nah, ya. muncul Bapak langsung tinggal buka PDF-nya itu langsung tersimpan di Bapak gitu. Jadi misalnya Bapak habis nyoret-nyoret papan tulis tadi kan, anak-anak nggak usah nyatet, nanti Bapak bagikan saja PPT-nya gitu kan. Bapak Ya. tinggal bagikan PDF saja seperti ini, nanti dia akan terbuka di tempat Bapak begitu. Enak ya, Pak? Ya, ya, Ibu. Ya. Nah, sekarang quiz summary ini adalah kalau kita kemarin pakai multiple choice yang quiz mode itu loh, Pak. Ya. Nah, itu dia akan munculnya di quiz summary-nya di sini, Pak. Ya. Nah, saya kan nggak ada ya, karena kan ini soalnya berbeda dengan yang kemarin ya. Ya. Gitu. Nah, riset ini adalah kalau semua respon pengen dihapus, Pak. Oh, Respon-respon yang riset kemarin semua. gitu. Anotasi di whiteboard pengen Ya. dihapus. Terus Ya. draggable objeknya pengen di reset. Yang tadi itu yang bisa saya pindah-pindah itu pengen di reset, itu ngerisetnya di draggable object. Nah, kalau pengaturan ini adalah settingan dari kelas poinnya ya Pak. Ya. Nah, punya saya pro-nya sampai Juli. Kalau Bapak pasti tadi sampai di 28 Maret 2024 di sini nanti Bapak ceknya. Oh, ya, ya. Ya, cek nanti. Nah, profil ini adalah kalau Bapak pengen menambahkan foto, namanya ya, Ya. gitu di sini. Nah, slideshow ini kalau kode kelasnya ingin muncul, Pak, di sini harus di checklist nih, tampilkan kode kelas. Oh, Ya. ya, Kalau ya. nggak di checklist ya, murid nggak akan tahu kode kelas Bapak berapa. Ya, ya, ya. Ya. Terus Ya. toolbar yang di bawah pengen dimunculkan ini juga di checklist ya, Pak. Nah, terus aktifkan slide view. Jadi kita akan selalu bisa melihat peserta yang aktif dan tidak ya, Pak. Di sini di checklist tiga-tiganya nih. Nah, kalau gamifikasi ini adalah bintang-bintang, Pak. Jadi murid bisa naik ke level 5 ke level 2 kalau sudah mengumpulkan berapa bintang gitu loh, Pak. Ya. Makanya kenapa harus bikin kelas itu supaya bintang-bintangnya tersimpan, Pak. Ya, ya. Ya, bahasa ini adalah tadi supaya Ya. kita nggak bingung dengan bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kenali kami ini adalah ini versinya sudah 2.36. Nah, dia setiap upgrade itu Pak, kita nggak harus install lagi. Cukup kita sering membuka PPT kita yang ada kelas poinnya, nanti dia akan mengupgrade sendiri Pak ke versi terbarunya. Ya, Jadi ya. ini kan yang terbaru 36 ya. Ya. Nanti misalnya punya Bapak belum 36, tinggal dibuka aja kelas poinnya, tutup dulu, nanti buka lagi, dia akan berubah secara otomatis di 36 biasanya begitu. Nah, ini tutorial. Terus kalau misalnya Bapak ada kesulitan atau apa, selain bisa minta tolong saya, nanti saya sampaikan, Bapak juga bisa klik di bantuan ini, kirim email Pak ke kelas poinnya ya, minta bantuan. Oh, iya, ya. Bapak Ya. mau ngasih masukan atau ada kesulitan, Bapak tinggal subjeknya apa, pertanyaannya apa, mau ada lampiran tinggal dikirim. Jadi di sini ada pusat bantuannya. Ya, ya. Ya siapa tahu di versi terbaru nanti sih harapan teman-teman sih draggable object ini juga bisa dimainkan oleh siswa ya Pak, jangan hanya di Ya. gitu. Lebih menarik dan menantang. Tapi di versi 2 ini baru di gurunya ya Ya, Pak. masih gurunya yang ngisi. Tapi mudah-mudahan sih kita udah kasih masukan kepada pihak kelas poin. Ini kan punyanya Singapura, Pak. Kita udah minta kirim masukan.
kedepannya draggable object ini juga bisa dimainkan oleh siswa, jadi akan lebih menarik begitu. Ya, ya, ya. Ya mudah-mudahan aja ya Pak. Ya, 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 Ibu. Nah, terus kalau Bapak slideshow di sini Pak, di sini ada gambar orang angkat tangan Pak, pick a name namanya. Mana ya? Ini bisa Bapak juga bikin polling di sini nih. Misalnya Bapak, anak-anak kita mau kemana ya? Museum atau masjid misalnya. Bapak bisa bikin polling 2 sampai polling 8 ya di sini. Ya, ya. Nanti mereka akan mengisinya. Jadi dan hasilnya langsung bisa masuk ke PowerPoint kita. Ada timer juga Pak, misalnya ulangan, ayo 5 menit ya. Bapak pasang timer ya gitu. Nanti ketika tinggal berapa detik lagi dia memerah dan bunyi tinton tinton gitu. Nanti Bapak Ya. tinggal atur ya. Terus di sini yang saya suka itu adalah ini Pak. Ini draggable object, pick a name yang ini. Nah, ini Pak, pick a name ini suka saya pakai untuk ini Pak. Kalau ulangan harian misalnya ya. Saya misalnya 1 ya, terus saya ini sebentar. 1 udah, terus sebentar ini. Oke. Nah, atau diatur ulang misalnya gitu ya Pak. Nanti ini kita bisa ini Pak, apa sih ulangan harian atau tebak-tebakan itu bisa Pak kita pakai ini. Atau mau kita ubah dalam bentuk kartu buah apa gitu Pak. Kalau muridnya makin banyak ini tampilan kartunya akan makin banyak ya Pak. Ya, jadi ya. itu pilihnya di pick a name ya Pak. Di Ya. sini. Nah, kalau ini kan pulpen, stabilo di bawah ini. Jadi bisa Bapak pakai untuk misalnya ini salah bisa dihapus gitu ya. Misalnya ini bisa dihapus karena ini kan udah jadi slide ya. Jadi dia nggak Ya, bisa ya, dihapus. Itu aja sih Pak fungsi ya, dari kelas poinnya. ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Sampai saat ini belum tidak ada Ibu. Saya Ya. sudah mengerti. Nanti kalau Bapak coba-coba ada kesulitan sih boleh tanya-tanya. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya arahkan Bapak bertanya kepada pihak kelas poinnya ya, nanti saya kasih emailnya ya. Ya. Itu aja sih. Mudah-mudahan sih Bapak bisa mempergunakan di dalam pembelajaran Bapak dan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih interaktif gitu. Ya. Menurut Bapak kelas poin ini gimana Pak? Ya, cukup bagus. Mungkin ketika anak-anak itu mengerjakan tugas gitu Bu ya. Itu Iya, jadi lebih kita nggak usah bawa-bawa buku lagi ya Pak. ya. Simpan di PowerPoint kita ya. Ya. Dicoba aja Pak. Ya. Misalnya besok belajar nggak Pak? Besok saya ada rapat dulu. Oh, ya nanti misalnya Bapak udah sempat terus Kebetulan besok itu muridnya boleh bawa HP kan Pak? boleh Bu. Jadi memanfaatkan HP itu untuk teknologi. Jadi anak-anak ya konsentrasi. Insya Allah sih Pak kalau anak-anak dilibatkan di dalam proses pembelajaran dengan PowerPoint ini mereka kan jadi seneng ya. Aduh takut ketinggalan gitu kan. Kalau cuma Bapak nerangin nggak ada interaksi dengan muridnya kan kadang-kadang kitanya juga nggak didengerin gitu ya. Di ghosting kalau istilah anak sekarang kan di ghosting gitu kan. Jadi seperti itu. Baik Bapak, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti Bapak boleh mencobanya. Kalau ada kesulitan boleh japri Umi ya. Ya Ibu. Saya terima kasih sama-sama atas ilmunya yang diberikan Ibu. Sama-sama. Siap. Makasih ya Bapak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.